Oke teman-teman, ini ada masalah ya di project Firebase kita yang sudah terintegrasi dengan Firebase ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat masalahnya kurang lebih seperti ini ya. Nah ini tuh kenapa? Ini tuh karena kita perlu setup beberapa hal ya pada project Firebase kita. Yang pertama ya teman-teman masuk ke Android ya, masuk ke build Gradle ya. Di sini saya prefer untuk setting Kotlin versionnya di bulan November ya. November 2023 pakainya yang 20 aja teman-teman. 1.7.20 ya, ini di setting sini ya. Yang kedua, teman-teman masuk ke Android App Build Gradle ya. Android App Build Gradle ya, teman-teman scroll ke bawah, di situ ada Flutter Compile SDK version. Teman-teman setting ke 33 ya. Scroll lagi dikit ke bawah. Nah, di sini ada min SDK version di setting ke 21 boleh atau 23 juga boleh. Silakan nih. Saya setting 21 aja nggak apa-apa ya. Lalu di sini yang targetnya disetting ke 33. Nah, ini harus disetting dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini di November 2023 ini ya, settingannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Bisa jadi nanti kalau teman-teman lihat tutorial ini di tahun 2024 atau 2025, nah itu mungkin nanti perlu disesuaikan lagi ya. Teman-teman cari-cari lagi versinya kira-kira pakai versi berapa gitu. Jadi itu bisa dicari di Stack Overflow sih biasanya ya. Gitu teman-teman. Oke. Di sini diganti ke 1.7.20, di sini ganti ke 21 sama 33 ya. Sama satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman masuk ke Gradle ya, Android Gradle. Di sini ada Gradle Wrapper Properties ya, sini ya. Nah, yang ini setting ke Gradle 8.1. Nih, ya yang ini ya. Itu disetting ke 8.1 yang ini ya, gitu. Sampai situ ya udah beres setup ya, gitu. Setelah itu kita coba jalanin lagi, seharusnya udah nggak masalah teman-teman. Dan itu agak agak repot nyari versi yang cocok teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman mengalami kendala, sebaiknya pakai versi yang sama saja yang saya gunakan gitu. Tunggu ya sampai jalan. Oke, gitu ya. Nah, ini sudah berhasil kita jalankan ya teman-teman. Saya akan buka visor ya. Nah, sebaiknya teman-teman kalau bikin fitur seperti ini jangan pakai emulator ya teman-teman ya, karena banyak juga yang mengalami masalah di emulator. Jadi saya tidak merekomendasikan teman-teman pakai emulator ya. Sebaiknya pakai real device saja, lalu di mirror ke PC. Bisa pakai visor nih, salah satunya ya. Ini saya nggak pakai emulator teman-teman, saya pakai real device nih, ya, gitu. Oke. Nah sekarang saya akan coba membuat fitur ya login ya di Firebase ya. Nah mari kita coba mulai dari fitur login by email dulu teman-teman. Oke. Nah gimana caranya? Caranya begini teman-teman, ya. Saya akan coba mulai. Saya akan bikin modul dulu, ya. Kita bikin modul login ya, dan saya akan bikin modul dashboard atau my navigation boleh. Bikin modul login sama my navigation di generate ya. Nah, ini kalau error diimport aja ya. Beres ya. Oke. Nah, kita atur home-nya itu ke login view, teman-teman. Saya agak cepat dikit ya, teman-teman ya. Kita import login view-nya. Nah, my homepage-nya dibuang aja, kita nggak pakai lagi, teman-teman. Komentarnya dihapus saja. Saya sambil nyalain Karnak deh supaya ini kelihatan nanti di code apa yang saya ketik, teman-teman. Oke. Nah, nanti halaman awal yang kebuka adalah login view. Nah, di sini kita hapus dulu. Jadi false ya. Debug show check bannernya dibikin false ya. Nah, setelah itu kita bikin form ya, form login di sini ya. Nah, ini saya belum pakai Hyper UI ya, teman-teman. Jadi saya pakai widget bawaan Flutter dulu
ya. Jadi saya ketik form underscore email ya, sama form underscore password ya. Tuh, konstannya dihapus, baru kita save. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita kasih padding 30. Oke, lalu kita bikin button di bawahnya nih. Kita bikin button ya. Nama buttonnya adalah login. Ini ya. Mau dibikin lebar, dibungkus sama kontainer, kasih W100 teman-teman ya. Kasih tingginya misalnya 46 ya, supaya dia agak tinggi. Kita kasih divider sebelum button, jadinya kayak gini ya. Kalau pengen ke tengah, teman-teman kasih main center di sini. Tuh, kasih main center ya supaya dia ke tengah. Jangan lupa single chatnya dibuang ya. Kalau enggak nanti nggak ngaruh ya. Tab-nya dibuang juga boleh. Kalau pengen ada backgroundnya tinggal dikasih background colornya dibikin jadi misalnya blue gray ya teman-teman. Kalau pengen dikasih background color ya. Nah ini kan agak kurang enak dilihat ya. Si kolomnya si apa namanya si text fieldnya sampai button di cut dulu ya. Bikin kontainer, bikin card aja nih. Bikin card ya. Dikasih kontainer, kasih kolom. Nah bikin kayak gini. Tadi formnya ditaruh di sini, tempel tuh di dalam kolom ya, sini. Terus save, hasilnya jadi kayak gini. Kontainernya kita kasih padding, jadinya kayak gini. Nah gitu. Itu untuk form login ya. Warnanya kalau pengen pakai default dari temanya boleh dihapus aja stylenya. Jadinya kayak gini. Ya kelihatan nggak? Enggak ya? Kelihatan ya? Oke. Nah sekarang kita akan aktifkan fitur login ya dengan email dan password teman-teman. Oke. Nah, caranya gini. Masuk ke controller, teman-teman bikin email, bikin statnya ya email sama bikin stat password. Setelah itu bikin metode login. Ini masuk ke view lagi, tangkap nilai dari text field email. Kayak gini, tangkap nilai dari text field password. Ketika ada perubahan nih. Ini, lalu di tombolnya teman-teman arahkan ke function method login ya. Nah, ya, gitu ya. Nanti ketika kita klik login, oke, kita akan panggil kode untuk login by Google teman-teman. Login dengan email dan password. Saran saya jangan dikerjakan di sini, teman-teman bikin lagi servisnya. Supaya apa? Supaya kodenya rapi. Tujuannya itu ya. Bikin servis di sini. Oke, bikin namanya adalah out service. Ya, bikin namanya out service. Ya, kelas out service. Kita bikin login. Bikin by email. Jadi asinkronus. Kita pakai nama parameter ya. Kita isi dengan email dan password. Artinya apa? Kalau bikinnya gini, artinya email dan passwordnya wajib diisi. Setelah itu kita ketik dio, bukan dio dong. Kita ketik fire login. Fire underscore login. Tab. Ini merah kenapa? Baru diimport doang teman. Masukkan email dan kayak gini. Ya. Nah ini kalau berhasil ya, kalau berhasil nanti ini kita kasih try catch dulu teman-teman, jangan lupa ya. Teman-teman bikin try catch ya, snippetnya catch error, di tab aja. Kode tadi dibikin di sini. Tuh, ya. Atau mau dibikin lagi juga boleh, ketik aja fire login. Tuh, ya. Nah, definisikan email dan passwordnya. Nah, kenapa saya kasih try catch di sini ya? Kalau dia gagal login, dia akan masuk ke blok yang di bawah teman-teman. Ya, tujuannya itu. Nah, di sini fungsi loginnya akan mengembalikan future boolean aja ya. Kalau berhasil login, saya akan return true. Kalau gagal login, saya akan return false. Gitu ya. Saya akan bikin kode loginnya sesimpel ini. Kalau berhasil login, di return true. Kalau gagal login akan di return false. Ya, sesimpel itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang setelah bikin servisnya, teman-teman masuk ke login controller lagi ya. Di sini ngapain? Di sini kita bikin boolean. Lalu kita panggil out service
login by email, teman-teman. Ya, kayak gini. Kita masukkan email dan passwordnya yang ada dari stat email dan password, teman-teman. Pakai tanda seru aja ya. By the way, ini harus kita kasih asinkronus ya. Nah, jadinya kayak gini, teman-teman ya. Kita panggil servisnya untuk login dengan email dan password. Oke. Setelah itu, jika berhasil, kan kalau berhasil dia akan mengembalikan true, ya enggak? Tuh, kalau berhasil dia akan mengembalikan true, teman-teman. Kalau gagal dia akan berikan false. Nah, kalau berhasil, ya kita arahkan ke kalau berhasil kita arahkan ke main navigation view, teman-teman. Ya, kita arahkan ke menu utama. Kalau dia berhasil login. Nah, tapi kalau nggak berhasil, bisa nulis kayak gini ya. Nah, kalau nilainya false ya, ngapain nih? Misalnya teman-teman nanti mau nampilin snack bar, bisa ya teman-teman. Nampilin snack bar, bisa. Dialog snack bar ya, bisa teman-teman ya. Tulis gagal login, tuh ya. Dan seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya nanti loginnya gagal, jangan lupa di-return ya. Nah, bisa ditulis kayak gini, sama dengan false ya, atau pakai tanda seru boleh. Ini ya teman-teman ya, sama aja ya. Nanti kalau berhasil login, ini nggak usah pakai if lagi. Langsung aja navigasi ke main navigation ya. Karena di sini saya sudah kasih return teman-teman ya. Kalau nilainya itu false ya, sehingga nanti nilainya itu sudah pasti true ya ketika dia mengeksekusi kode di baris 39 gitu. Oke? Gitu teman-teman ya. Sekarang kita coba ya teman-teman. Kita hot restart dulu jangan lupa ya. Nah, ini flow-nya kalau dia gagal login, dia menampilkan snack bar ya. Kalau berhasil login, dia akan melakukan navigasi teman-teman. Kita coba ya. Saya klik login, nol ya. Oke, sepertinya ada sedikit masalah teman-teman di view-nya. Kita perbaiki dulu ya. Di sini initial value-nya jangan setting dulu ya. Kita hapus dulu aja teman-teman initial value-nya. Save. Oke. Kita klik login. Kita hot restart dulu. Ya. Nah, di sini kita coba login nih. Saya pakai user admin@demo.com. Login. Nah, gagal login. Ya enggak? Kenapa gagal login? Ya, kenapa gagal login? Karena kita belum ada usernya nih, belum ada email, belum ada akun ya dengan email admin@demo.com dan passwordnya 1 sampai 6, teman-teman. Itu belum ada. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya, teman-teman perlu bikin fitur yang namanya sign up dulu. Ya, fitur untuk daftar akun. Oke? Nah, caranya bikin modul lagi, teman-teman. Bikin modul lagi, namanya misalnya register. Ya, kita generate modulnya. Nah, teman-teman di bawah sini, di bawah login ya, bikin aja register tuh button. Register ya. Nanti kalau diklik kita arahkan ke register view. Tuh. Ya, kalau diklik kita arahkan ke register view ya. Register view ini ngapain? Register view ini tampilannya kurang lebih sama dengan login. Jadi saya copy aja. Saya copy loginnya. Saya pindahin ke sini ya teman-teman ya. Ini perlu perlu import teman-teman ya. Oke, kita perlu menambahkan beberapa hal di sini. Nanti saya tambahkan teman-teman. Di copy aja ya dari login ke register view. Lalu di controllernya teman-teman tambahin state email sama password ya. Bikin state email sama password. Oke. Setelah itu bikin metode register ya. Nah, di view-nya ya, untuk text field-nya sama ya. Kita tangkap nilainya di event on change juga sama passwordnya. Tangkap nilainya di event on change ya. Nah, di sini di button yang diganti dengan register ya, gitu. Nah, ini tombol loginnya boleh dihapus saja teman-teman. Kita cuma pakai tombol register aja ya yang ada di bawah. Nah, ini tombol registernya itu nanti akan memanggil metode register teman-teman. Bedanya di sana. Ya. Ini untuk register, ini untuk login.
Nah, kalau lihat sekilas memang agak membingungkan ya, teman-teman. Makanya itu sebaiknya di login view ini, di atas text form field, teman-teman bikin text field lagi. Buat apa? Buat tulis text login. Pakai 24 boleh. Nah, bikin gini ya. Di register juga sama, teman-teman. Bikin teks 4. Tulisannya register. Tuh ya. Jadinya gini. Ya, tuh. Oke. Nah, di register, ya di halaman register, ketika diklik, dia kan akan panggil fungsi register di sini. Ya. Fungsi register ini, dia akan memanggil out service, teman-teman. Nah, tapi out service-nya itu sebenarnya yang register. Kita belum bikin ya. Kita bikin dulu metodenya, namanya register. Kayak gini, register ya. Bikin catch error, bikin try catch dulu. Lalu kita ketik file register. Oke, tab ya. Nah, ini kenapa error? Karena kita perlu nambahin asynchronous di sini. Kasih aja async. Oke. Nah, di sini kita bikin sama nih kayak yang login ya, teman-teman. Kita bikin named argumen namanya email dan namanya password. Yang satu lagi passwordnya. Email dan password ya. Setelah itu ya udah beres ya. Kalau nanti dia berhasil, kita return true. Tapi kalau dia gagal, kita return false. Simple itu ya. Nah, kita implementasikan di sini ya di controller nih. Kita masukin emailnya, kita masukin passwordnya, gitu. Nah, di sini kita bikin boolean. Kalau dia loginnya berhasil, ya kita arahkan nanti ke kalau registernya berhasil, kita arahkan ke main navigation view, teman-teman. Tuh, kalau berhasil ya. Tapi kalau gagal, nah kita tampilin snack bar misalnya. Tulisannya apa? Gagal uh, file to register misalnya kayak gitu. Jangan lupa di return ya. Itu cara. Oke. Kita klik sekarang yang register ya, kita masukin admin@temo.com, passwordnya 1 sampai 6. Dia akan masuk ke my navigation. Oke, gitu. Sekarang kita hold restart ya. Kita hold restart, kita kayak semacam dibuka lagi aplikasinya. Nanti kalau saya masukin admin@temo.com di sini, saya masukin 1 sampai 6, itu dia akan bisa login dan akan masuk ke my navigation. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah bikin akunnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang mungkin terakhir ya, kita isi aja my navigation-nya dengan beberapa halaman. Saya akan isi 2 halaman aja, teman-teman, dashboard sama profile ya. Saya generate lagi, teman-teman. Nah, kita masuk ke my navigation view. Ya, di sini teman-teman pakai snippet, scaffold, button navigation bar ya, di tab aja. Tambahin kode ini nih ya di controllernya. Ini view. Nah, nanti ada navigasinya, teman-teman. Oke. Setting halaman pertama ke dashboard view. Setting halaman kedua ke profile view. Nah, itu ya di dashboard silakan teman-teman isi ya. Saya akan isi dengan dummy saja, teman-teman. Saya akan masuk ke dashboard controller. Saya akan ketik dummy product di sini. Ya, product list. Saya balik ke view lagi. Di sini saya akan tambahkan yang namanya banner image. Di sini butuh Google Fonts ya. Tambahin dulu Google Fonts ya. Dot pub add Google Fonts. Sepertinya butuh material design icons juga. Tidak perlu. Kita save ya. Belum bisa. Oke, kita save. Apa ini? Kita lihat ada masalah. Masalah apa? Kayaknya nggak ada masalah sih. Oke, oke. Kita save. Kita save. Dashboard view.
Oh, ada masalah di sini. Dashboard view-nya nggak boleh pakai konstan kah? Nggak mau, kita hot restart dulu ya teman-teman ya. Ada masalah? Kayaknya harus saya hot restart dulu. Ya, kita login lagi, admin @demon.com, login, masuk ke main navigation teman-teman. Ya, nah udah muncul ya. Saya bikin banner aja, banner image di situ teman-teman. Lalu di bawahnya saya akan bikin statistik aja ya teman-teman. Atau nggak usah statistik lah. Kita pakai grid product saja teman-teman. Grid product ya di tab. Nah, ini untuk sampel doang ya. Saya kasih grid product teman-teman. Tapi ada masalah. Karena apa? Karena harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa teman-teman. Kita coba continue dulu. Atau kita hot restart dulu nggak apa-apa. Harusnya sih bisa ini. Nggak ada masalah ya. Oke, nah jadinya kayak gini ya. Ini saya nggak tahu ya kenapa teman-teman ya. Kenapa nggak jalan nih. Kayaknya harus di stop dulu sih projectnya. Kayaknya sih harus di stop dulu projectnya ya. Ya, kayaknya sih harus di stop dulu teman-teman projectnya. Kita stop dulu. Kita jalanin lagi ya. Oke, kita coba login lagi ya. Jadi harus dijalankan ulang aplikasinya. Kalau kita jalankan lagi, kita login lagi teman-teman. Oke, udah muncul ya. Sudah muncul. Paddingnya kita bikin jadi 16 saja teman-teman. Ya, mau 16 boleh atau mau 20 silakan ya teman. Nah, tampilin lah beberapa data lah. Minimal kayak gini udah oke teman-teman. Oke, minimal kayak gini udah oke. Lalu di profilnya, ya teman-teman buka halaman profilnya, profile view. Sini ya, tambahkan icon logout nih. Di sini nih ya. Pakai icon button. Oke, bikin icon logout warnanya merah teman-teman. Bikin icon logout warnanya merah ya. Ketika diklik kita panggil method logout di sini ya. Ketika diklik panggil method logout, nanti method logoutnya dia memanggil yang namanya ya. Nah, method logoutnya dia akan memanggil yang namanya out service logout. Kita belum bikin out service-nya untuk logout. Ya, logout, ketik fire logout teman-teman. Tab, bikin service seperti ini, balik lagi ke sana. Di sini kita panggil out service logout. Setelah logout kita arahkan ke halaman login view. Itu untuk fitur logoutnya. Sesimpel itu sih. Klik logout teman-teman. Admin@demo.com, login, masuk ke my navigation ya. Di profile kita logout. Bikin lagi misalnya user demo.com, passwordnya 1 sampai 6, register. Ya, masuk ke sini teman-teman. Logout, kita coba login lagi. Gitu ya teman-teman.